Perkenalkan, saya Rizky Sarah Fabiani, mahasiswa S1 Departemen Antropologi Budaya. Hari ini hendak memaparkan hasil presentasi dari tulisan skripsi saya yang berjudul Dampak Strategi Pemasaran Digital, Studi Kasus terhadap Omset DKU selama dan pasca pandemi COVID-19. Latar belakang dari pemilihan topik penelitian ini didasari dari ketertarikan saya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Penurunan aktivitas ekonomi akibat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB telah menempatkan UMKM pada risiko lebih dari sebelumnya, berdasarkan data statistik BPS, di mana 86% UMKM di Indonesia melaporkan penurunan jumlah penjualan. DKU adalah UMKM yang fokus menawarkan kerajinan berbahan dasar kayu dengan nilai estetika tinggi, berasal dari Yogyakarta dan telah berdiri sejak akhir tahun 2017. Sejak awal berdirinya di tahun 2017, DKU memang sudah berkomitmen untuk menjadikan toko digital sebagai mode pemasaran utama produk-produknya. Strategi pemasarannya terbagi ke dalam dua kategori, yaitu saluran penjualan dan promosi. Saluran penjualannya terdiri dari 3 sarana, yaitu WhatsApp, Shopee, dan Tokopedia. Ketiganya merupakan platform e-commerce atau toko digital di mana calon pembeli dapat melakukan transaksi secara online. Untuk kegiatan promosi, DKU memiliki 4 sarana, yaitu website, Instagram, Facebook, dan TikTok. Melalui penempatan promosi yang strategis pada masing-masing saluran, DKU dapat memperkenalkan produknya ke khalayak umum. Di luar dari banyaknya saluran pemasaran yang dimiliki oleh DKU, terdapat juga beberapa upaya lainnya yang berkesinambungan dengan performa dari masing-masing saluran pemasaran yang telah ada, yaitu strategi seperti penyusunan kalender unggahan, perencanaan konten, dan juga mood board visual. Memiliki visualisasi produk yang menarik dan terlihat dengan jelas sangatlah penting untuk sebuah etalase toko digital. Beberapa upaya rasional yang dilakukan DKU untuk meningkatkan performa toko digitalnya selama pandemi COVID-19 berupa pembuatan konten interaktif, melakukan kampanye dengan narasi yang relevan, mengupayakan iklan berbayar, dan juga melakukan kerjasama dengan KOL atau influencer. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik produk DKU di mata konsumen. Meskipun pesan yang hendak disampaikan tidak selalu membahas produk, tetapi tetap juga menyinggung isu yang relevan dengan gaya hidup konsumen tujuannya. Dalam grafik yang ditampilkan di layar dapat kita lihat bahwa upaya pemasaran digital yang dilakukan DKU memiliki hasil yang positif. Terdapat juga kenaikan jumlah omset yang meroket dari sebelum dan selama pandemi COVID-19. Ini tentu saja dipengaruhi secara langsung oleh kecepatan DKU dalam respon perubahan perilaku pasar sejak diawalinya terjadi pandemi. Namun, semenjak meroketnya omset DKU pada tahun 2020, terdapat juga penurunan yang meluncur secara drastis, bahkan hampir menyentuh titik awal sebelum pandemi COVID-19. Di luar dari upaya internal yang telah dilakukan oleh DKU melewati strategi pemasaran digitalnya, terdapat juga tantangan eksternal berupa realita penurunan daya beli masyarakat yang tidak dapat dihindari, lesunya pasar kerajinan dan dekorasi yang juga disebabkan oleh perubahan minat pasar terhadap produk dekorasi akibat dari berakhirnya kebijakan PSBB. Meskipun kondisi ekonomi pasca COVID-19 menghasilkan tantangan baru, DKU tetap melakukan upaya untuk mengembangkan dan memperbaiki pendekatannya dalam memasarkan produk-produknya, yaitu melalui pemasaran secara offline dan memperkaya diversifikasi produk yang ditawarkan.